Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari Dirimi Beauty, namanya 30 Seconds Melt Away Balm. Ini itu kayak cleansing balm yang merupakan salah satu produk di tahapan double cleansing. Nah, double cleansing itu biasanya kalian lakukan di skincare rutin malam hari. Nah, 30 Seconds Melt Away Balm ini ada dua varian scent atau wangi. Yang pertama ada yang peach, yang kedua ada yang honey, tapi aku cuma beli satu, yang peach aja karena aku ingin wangi yang refreshing, segar aja gitu. Nah, produk ini mempunyai klaim pertama, ini non drying atau nggak bikin kering, terus teksturnya lightweight atau ringan, dan ini bisa menghapus make up dengan gentle. Nah, sebagai seorang skincare junkie, tentu aku udah mempelajari semua ingredients di produk terbaru ini. Nah, aku tuh biasanya belajar skincare ingredients itu di website yang namanya iwg.org/skindip. Nah, di situ kalian bisa ketik sendiri ingredientsnya apa. Nanti akan muncul tingkat keamanannya, terus penjelasan mengenai ingredientsnya, dan juga fungsi ingredientsnya itu apa sih gitu. Nah, kenapa aku percaya sama website IWG? Karena IWG atau Environmental Working Group itu merupakan sekumpulan orang-orang yang meneliti ingredients di beauty product, misalnya skincare atau makeup. Dan IWG itu udah sering dipakai sebagai patokan brand untuk memproduksi produk-produk kecantikan. Makanya kalian kalau misalnya lihat di beberapa brand, mereka biasa kalau menjelaskan mengenai skincare ingredients atau ingredients beauty products lah secara umumnya, mereka pasti pernah bilang kayak, oh ini menurut IWG begini loh, gini. Jadi kalian nggak usah khawatir, dan biasanya itu brand ada yang ngomong kayak gitu. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan apa yang sudah aku pelajari ingredients di produk ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tau kalian, kalau misalnya nggak mau belajar ingredientsnya, kalian bisa skip ke bagian aku unboxing produknya dan aku pakai serta reviewnya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai ingredientsnya bagi yang mau belajar. Pertama ada ethyl hexyl palmitate. Ini tingkat hazard score-nya atau tingkat kebahayaan produknya cuma 1. Itu artinya low hazard, yang artinya safe. Nah, ethyl hexyl palmitate ini fungsinya sebagai emollient, yang artinya sepahaman aku itu memberikan tampilan kulit yang halus dan lembut. Nah, terus ada yang namanya tridexyl isononanoid. Itu juga tingkat keamanannya bagus, hazard score-nya cuma 1. Terus itu juga fungsinya sebagai emollient, bikin kulit jadi terlihat halus dan lembut. Terus ada yang namanya cetyl ethyl hexanoid. Itu tingkat hazard score-nya itu 1, yang artinya itu safe untuk digunakan. Terus itu juga fungsinya sebagai emollient, itu memberikan tampilan kulit yang halus dan lembut. Terus ada yang namanya, yang kita sering dengar ya, PEG 12D isostearate. Nah, ini tuh sebenarnya lumayan berbahaya karena hazard score-nya itu 1-6, yaitu low to moderate hazard, dan tergantung pada penggunaannya. Nah, fungsi dari PEG 12D isostearate ini sebagai emulsifying agent, yang artinya setahu aku ya, ingredients ini itu membantu pembentukan emulsi. Nah, emulsi itu apa sih misalnya? Nah, kalau cleansing balm itu kan awalnya padat, terus kalau kena suhu tubuh kita tuh bakal mencair jadi kayak oil. Nah, dari padat terus kayak cair kayak oil, itu namanya proses emulsi. Nah, itu sama dengan PEG 20 glyceryl 3 isostearate. Itu juga sama-sama lumayan berbahaya ya, karena hazard score-nya itu 1-3, yaitu low to moderate hazard. Nah, itu fungsinya juga emulsifying agent, yaitu membantu pembentukan emulsi. Tapi itu juga bisa sebagai emollient, yaitu memberikan tampilan kulit yang halus dan lembut. Terus ada yang namanya polyethylene. Nah, ini hazard score 1, yang artinya ini aman untuk digunakan. Nah, polyethylene ini gunanya sebagai viscosity controlling sama viscosity increasing agent, itu juga bulking agent, yang artinya setahu aku tuh membantu apa ya, meningkatkan kepadatan teksturnya, jadi bikin kayak bulky gitu loh, kayak tebal gitu cleansing balmnya. Terus ada yang namanya tocopherol acetate.
ini tuh sebenarnya kayak membantu aktivitas vitamin E. Nah, tapi tocopherol acetate ini tingkat keamanannya, tingkat hazard score-nya itu 2-3, yaitu moderate hazard, dan tergantung pada penggunaan. Jadi lumayan berbahaya sebenarnya, tapi ini merupakan antioksidan. Nah, kalau vitamin E yang aman, yang biasanya aman digunakan pada beauty products itu biasanya tocopherol. Kalian bisa cari sendiri di website yang aku sebutin tadi. Next, ini ada yang namanya phenoxyethanol. Kalian pasti sering lihat ini di beauty products. Kenapa? Karena phenoxyethanol ini termasuk preservatif atau pengawet. Kenapa beauty products butuh yang namanya pengawet? Supaya tidak ada perubahan bentuk, terus biar nggak ada bau yang aneh-aneh, terus nggak berubah warna. Makanya biasanya kan tiap beauty products ada tulisannya kayak 12M gitu kan. Itu kayak jangka waktu shelf life sebuah produk itu aman untuk digunakan, karena setelah itu mungkin bakal ada yang kayak aneh, entah teksturnya, wanginya, dan lain-lain. Makanya butuh yang namanya bahan pengawet di beauty products. Next, ada capryl glycol. Ini tingkat keamanannya, tingkat hazard score 1, berarti ini aman untuk digunakan. Terus ini capryl glycol ini sebagai emollient, yaitu membuat tampilan kulit yang halus dan lembut. Dan ini juga merupakan humectant. Humectant itu artinya ingredients ini, capryl glycol itu memperlambat hilangnya kelembapan atau moisture pas kita pakai produk ini gitu. Jadi capryl glycol ini ada hubungannya dengan klaim produknya, yaitu non-drying. Next, yang terakhir adalah Prunus persica atau peach fragrance. Itu kayak buat kasih scent aja sih. Di website EWG sih sebenarnya nggak ada peach fragrance sih, cuma mostly kayak peach extract dan lain-lain, tapi aku anggap itu aman aja ya. Nah, itu dia dari ingredientsnya. Sekarang kita unboxing. Nah, masih tentang ingredients, aku mau jelasin. Jadi di cleansing balm Dirmi Beauty ini ada 3 ingredients yang menurut research yang aku baca itu bisa memicu timbulnya fungal acne. Nah, fungal acne itu kayak jerawat kecil-kecil gitu, tapi itu bikin gatal dan merah. Nah, ingredientsnya itu ethyl hexyl palmitate, terus PEG 12D isostearate, dan PEG 20 glyceryl 3 isostearate. Nah, aku sih selama ini udah pernah pakai cleansing balm yang mengandung 3 ingredients itu, tapi nggak menimbulkan fungal acne, jadi masih aman di kulit aku gitu. Jadi terus juga walaupun sebelumnya aku bilang ada beberapa ingredients yang EWG hazard score-nya low to moderate skor, kayak 1-4 atau 1-3, itu sebenarnya masih aman dipakai gitu. Karena walaupun ingredients list-nya seperti ini, tapi kalau diformulasikannya dengan baik, maka seharusnya aman untuk kulit kita. Tapi ya ini namanya beauty products gitu, jadi ini harus dilihat dari reaksi kulit kalian sendiri gitu. Kan bisa aja ada ingredients yang sebenarnya kalian alergi atau gimana gitu. Jadi kalian bisa lihat dari review aku, tapi kalian juga jangan terlalu percaya, oh masa kulitnya begini, tipe kulitnya ini gitu, ikutin gitu. Tapi kalian juga harus coba sendiri lah intinya gitu. Ini aku review cuma berdasarkan di kulit aku aja. Oh my god, this is so cute, so pretty. Nah, biasanya produk cleansing balm itu ada yang namanya spatula atau sendok yang fungsinya untuk mencongkel isi cleansing balmnya supaya bisa kita ambil, bisa kita pakai. Nah, di sini ternyata spatulanya ini warnanya transparan gitu, mungil banget, beneran kayak sendok kan ya bentuknya. Nah, ternyata tempat buat naruh spatulanya ini ada kayak penyangganya gitu supaya bisa tersimpan dengan rapih dan gak gerak-gerak berantakan gitu. Nah, biasanya brand-brand lain yang memproduksi cleansing balm itu biasanya
tempat buat naruh spatulanya itu cuma kayak tutup atau perantara dengan isi cleansing balmnya. Tapi aku lihat di Instagramnya Dirmi Beauty ternyata harus dibuka dulu kayak gini. Oh my god, this is so, oh my god, ini beneran wangi peach dong. Tapi wangi peachnya tuh enggak yang overwhelming gitu, dan sebenarnya sih antara ketara atau enggak sih wangi peachnya, tapi kok kalian cium-cium terus ada kok wangi peachnya. Nah, karena aku filmingnya di kamar dan nggak mungkin di kamar mandi, lightingnya kurang bagus, jadi aku udah bawa baskom isinya air supaya aku bisa praktekin di sini langsung di depan kalian, oke? Biasanya langsung aku tutup biar nggak terlalu terekspos udara. Oke, nervous banget. Ini cara aku pakai cleansing balm sih. Biasanya aku sebarin di muka. Ini ya berdasarkan pengalaman aku, ini pas aku sebarin di 3 area ini tuh kesempet agak melting gitu kan. Ini silky banget, beneran kayak lembut banget. Oh my god guys, aku pakai make up malam hari cuma demi review ini loh. Ini sesuai sama di Instagramnya Dirmi Beauty sih, ini bener-bener silky banget, lembut banget. Oh my god, apa namanya, kan ada hashtagnya gitu ya, melty and nourish ya. Nah, aku udah selesai bilas muka aku dengan air, dan aku nggak mengira ya aku bakal seribet dan seberantakan itu nge-review produk cleansing balm di kamar, karena aku bawa baskom isi air gitu. Anyways, setelah dibilas itu aku ngerasa kulit aku tuh menjadi jauh lebih bersih, karena kan barusan aku pakai make up ya. Terus kulit aku tuh beneran ngerasa kayak lebih smooth gitu, beneran terasa lembut, halus gitu. Nah, sesuai klaimnya, cleansing balm dari Dirmi Beauty ini tuh nggak bikin kulit kalian kering, bener-bener kayak non drying. Mungkin ini efek dari ingredients caprylyl glycol, karena itu kan humectant gitu. Ini nggak bikin kulit kalian kering sama sekali. Nah, sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau kasih tahu aja, kulit aku itu jenisnya combination skin ya. Aku biasanya area T-zone itu oily, terus ini bagian dagu aku juga biasanya oily, makanya ada jerawat. Terus di bagian pinggir sini tuh biasanya aku agak kering sedikit. Nah, menurut aku cleansing balm itu pada umumnya aman digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang berminyak. Pasti pada yang bingung kan, kok gue kulit yang berminyak pakai cleansing balm yang merupakan oil based cleanser. Kalian harusnya pakai oil based cleanser semua jenis kulit. Kenapa? Karena kalian kalau mau mengangkat ekses sebum atau sebum berlebih itu cuma bisa diangkat oleh minyak. Kenapa? Karena kayak kelebihan minyak kan nggak mungkin diangkat oleh air, karena emang pada dasarnya secara sains minyak dan air itu nggak bisa bersatu, nggak bisa saling mengangkat, nggak bisa bercampur. Jadinya kalau untuk mengangkat ekses sebum sebaiknya kalian double cleansing dulu dengan cleansing balm, baru kalian pakai water based cleanser seperti facial wash. Kenapa? Karena cleansing balm itu tuh walaupun itu oil based cleanser atau yang berbasis minyak, itu tuh bukan berarti mereka bisa melembabkan kulit terus kayak aduh ya udahlah nggak usah pakai skincare lain. Enggak, justru kalian harus lanjut dengan water based cleanser kayak facial wash, karena dua-duanya tuh sebenarnya memang sama-sama membersihkan pori-pori, tapi tujuannya tuh berbeda. Kalau seingat aku, kalau excess sebum itu yang di dalam pori-pori itu cuma bisa dibersihkan oleh oil based cleanser, tapi water based cleanser kayak facial wash itu
sebenarnya lebih kayak ngebersihin kayak polusi atau debu sih yang masih ada di surface ini gitu. Nah, itu aja review aku mengenai produk Dear Me Beauty 30 Seconds Melt Away Balm. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I see you guys all next time. Bye.